Oke, baik. Perkenalkan, saya Elia Erika dengan NPM 250653474 dengan mata kuliah Ekonomi Makro Mikro, Mikro Makro, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perbandingan kebijakan ekonomi makro Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo. Oke, di sini ada rumusan masalahnya, yaitu perbandingan kebijakan ekonomi Soeharto dan Jokowi. Makalah ini menganalisis persamaan dan perbedaan antara kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto dan juga Presiden Joko Widodo, serta dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, khususnya pada saat ini. Tujuan penelitian dari eh, kebijakan ekonomi ini itu bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis kebijakan ekonomi mikro dan makro dari antara kedua presiden tersebut, serta menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi di sini saya sudah menganalisis dan dari kedua presiden tersebut bagaimana sih dampak dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan selama masa mereka menjabat gitu. Oke, di sini kita akan mulai kepada em, kondisi ekonomi awal pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Jadi pada awal pemerintahan Soeharto, kondisi Indonesia itu menghadapi inflasi yang tinggi, kekurangan devisa, dan juga penurunan produksi. Kebijakan stabilitas itu diperlukan untuk memulihkan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Oke, mungkin di sini saya akan mengecilkan terlebih dahulu. eh di sini kebijakan dari stabilitas ekonomi pada pada era Soeharto. Yang pertama itu di bagian kebijakan pasar. Di masa ini, kebijakan pasar yang diterapkan selama periode ini itu bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dengan mengurangi inflasi yang tinggi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Yang kedua, di bagian dukungan teknorat, tim teknorat yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini memainkan peranan penting untuk memberikan nasihat dan implementasi strategi yang efektif untuk mencapai target stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga itu pada pinjaman internasional itu ada pinjaman dari IMF dan Bank Dunia digunakan untuk mendukung kebijakan stabilitas untuk membantu menurunkan inflasi dan meningkatkan cadangan devisa negara selama periode awal reformasi ekonomi. Oke, next. Nah, di sini saya bagi repalita selama 1 sampai 4 ya. Di sini saya akan menjelaskan juga. Yang pertama ada repalita. Yang pertama itu diluncurkan pada tahun 1969. Repalita 1 itu berfokus pada pengembangan sektor pertanian untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan produksi beras secara signifikan di Indonesia. Yang kedua itu di Repalita 2 dimulai pada tahun 1974. Repalita 2 bertujuan untuk memperkuat industri dasar dan infrastruktur untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di seluruh negeri. Lanjut ke Repalita 3, di sini dikenalkan pada tahun 1984. Repalita 3 itu bertujuan pada pengembangan industri dan perluasan investasi asing dan penekanan pada diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Repalita 4 itu diluncurkan pada tahun 1989, menekankan pada pembangunan infrastruktur besar-besaran dan pengembangan wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan dari keempat repalita ini itu itu
memiliki tujuannya masing-masing dan juga di sana ada pengembangan di berbagai sektor masing-masing gitu. Nah, kita lanjut ke deregulasi dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Deregulasi yang cepat mengakibatkan krisis keuangan di tahun 1997 sampai 1998. Dan hal ini itu menyebabkan bank-bank gagal, anjloknya nilai rupiah, dan dampak luas pada ekonomi Indonesia memerlukan pemulihan jangka panjang. Can, oke, kita langsung lanjut ke kondisi ekonomi pada era Jokowi. Nah, pada awal era Joko Widodo, Indonesia itu menghadapi tantangan infrastruktur yang tertinggal dan biaya logistik yang tinggi. Pemerintah berfokus pada pembangunan besar-besaran untuk mengatasi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong digitalisasi. Next, kita akan masuk ke pembangunan infrastruktur yang terjadi di infrastruktur besar-besaran pada era Jokowi tadi. Nah, itu ada pembangunan tol dan juga em, dalam pertambangan itu. Apalagi eh, pada era Jokowi itu ada namanya pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang didirikan di Kalimantan. Oke. Kita lanjut ke hilirisasi dan transformasi Indonesia dalam pasar stainless steel. Kebijakan hilirisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah dengan fokus pada pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Selanjutnya ada pembangunan smelter. Dengan membangun smelter, Indonesia berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi stainless steel, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing untuk pengembangan industri lokal. Selanjutnya ada pada posisi pasar. Pada posisi pasar itu, eh, pada masa era Jokowi itu, Indonesia menjadi salah satu kunci di pasar stainless steel di dunia yang berkontribusi pada pertumbuhan industri global dan menjadikan negara sebagai pusat produksi yang kompetitif. Transformasi digital dan UMKM. Pada era Jokowi, kita bisa tahu kalau di era ini eh, perkembangan globalisasi teknologi itu sudah sangat pesat ya. Jadi di sini transportasi digital itu memerankan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM di Indonesia, memfasilitasi dapat memfasilitasi akses ke pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi melalui teknologi seperti e-commerce dan sistem pembayaran digital. Atau kita bisa tahu kalau sekarang tuh kayak ada yang namanya QRIS yang memudahkan proses pembayaran dimanapun gitu. Dan memang di era Jokowi itu karena sudah semakin canggih sehingga dari berbagai sektor itu dipermudah gitu. Lanjut kita bahas tentang reformasi fiskal. Di sini ada pengurangan subsidi energi dan juga fokus anggaran dan juga ada reformasi pajak. Nah, di penghapusan subsidi ini itu mengarah pada efisiensi anggaran. Di sini sebenarnya kenapa kebijakan ini dilakukan, yaitu memungkinkan alokasi dana yang lebih baik untuk infrastruktur dan pendidikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada fokus anggarannya. Di era Jokowi itu mengalihkan fokus anggaran ke infrastruktur dan pendidikan memperkuat dasar ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu tentang reformasi pajak. Reformasi pajak itu bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, meningkatkan pendapatan negara, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi. Persamaan kebijakannya dari kedua presiden tersebut
Itu ada di bagi kita akan bahas tentang infrastruktur dan juga tantangan global. Kalau fokus infrastrukturnya, kedua presiden tersebut menekankan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Sementara di bagian tantangan global, kedua presiden itu menghadapi tantangan global baik Soeharto maupun Jokowi ya. Karena kita tahu tadi kayaknya di masa-masa tersebut memang akan selalu terasa banget tantangan globalnya gitu. Persaingannya bersama dengan negara lain tuh terasa banget. Dan di era kedua presiden tersebut itu mengimplementasikan kebijakan yang responsif untuk memastikan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional yang lebih baik. Jadi kayak kebijakannya itu memang lebih responsif. Oke, lanjut ke economic policy atau perbandingan kebijakan ekonomi makro. Nah, mikro makro ya ini maksudnya. Perbandingan kebijakan ekonomi mikro makro antara kedua presiden tersebut menunjukkan pergeseran paradigma, adanya metode pembiayaan, fokus infrastruktur, serta pendekatan terhadap industri dan deregulasi dalam konteks ekonomi Indonesia. Jadi kesimpulannya, pada bagian stabilitas ekonomi, Soeharto itu berhasil menciptakan fondasi stabil melalui kebijakan industrialisasi yang mendukung pada era tersebut. Sementara pada era Jokowi itu lebih ke bagian modernisasi dan transformasi. Jokowi itu mampu menghadirkan em, modernisasi yang berfokus pada infrastruktur dan digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperbaiki konektivitas di seluruh Indonesia. Dan kalau kita bicara tentang sinergi kebijakan, kedua presiden tersebut menunjukkan sinergi dalam visi pembangunannya. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, karena masanya juga berbeda, masing-masing telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya di sini mau untuk terus belajar. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa diterima dan bisa sampai dengan maksud dan tujuan yang baik. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Salam sehat semua.